Halo, perkenalkan nama saya Billy Frans Marcelino Purba dengan NIM 23055311079. Kali ini saya akan mempresentasikan dan saya mengangkatnya dari sebuah jurnal, yaitu berjudul tentang laser meteorologi untuk meteorologi panjang yang dapat ditelusuri pada mesin nanopremosisian menuju tingkat ketidakpastian 10⁻12 dalam panjang gelombang vakum. Yang pertama itu ada pendahuluan dan latar belakangnya, di mana pada jurnal ini tujuan utamanya itu meningkatkan presisi pengukuran panjang pada nanoposition dan measuring machines atau NPMM yang bisa disebut dengan NPMM dengan jangkauan hingga 1 meter. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya traceability atau menghubungkan standar panjang langsung ke standar waktu, di mana biasanya itu detik satuan Indonesia melalui frekuensi optik. Kemudian yang ketiga itu masalah. Laser HENE ini konvensional memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas, jangka pendek, dan lebar garis, atau biasa disebut dengan line width, untuk aplikasi nanopresisi di masa depan. Kemudian yaitu ada masalah pada laser HENE tradisional, di mana permasalahan yang pertama itu ada line width-nya itu, di mana laser ini memiliki line width yang relatif lebar dalam skala waktu singkat, beberapa ratus kHz. Kemudian yang kedua itu masalahnya pada noise, di mana adanya frekuensi noise yang membatasi resolusi interferometri pada kecepatan tinggi. Kemudian ketiga itu permasalahannya ketergantungan, di mana perlu kalibrasi berkala terhadap frekuensi sisir atau frekuensi combination untuk menjaga keterlulusan atau traceability. Kemudian yaitu solusi yang diusulkan atau sistem optical refresh system, atau bisa disebut dengan sistem ORS, di mana komponen ini laser diode yang dikunci ke rongga optik illustratable atau illustratable cavity menggunakan telephone rifle hall. Di mana keunggulan dari sistem ORS ini yaitu stabilitas frekuensi yang jauh lebih tinggi, atau kemudian line width-nya yang sangat sempit, bisa dibilang lebih kecil dari 1 Hz hingga 100 Hz. Kemudian yaitu keunggulannya ideal untuk interferometri resolusi tinggi. Nah, metodologi eksperimen, di mana pada jurnal ini metodologinya yang pertama itu setupnya itu membandingkan laser HENE yang distabilkan frekuensinya dengan sistem ORS. Kemudian referensinya itu keduanya dibandingkan dengan GPS Reference Optical Frequency Combination sebagai standar primer. Kemudian parameter yang diukur itu ada 3, yang pertama itu stabilitas frekuensi atau Alon deviation, kemudian yang kedua relative frequency noise, yang ketiga itu ketidakpastian pengukuran panjang gelombang dalam vakum. Kemudian itu ada analisis line width dan stabilitas. Hasil HENE ini yang pertama itu bisa kita lihat pada gambar di samping, itu menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada skala waktu milidetik. Kemudian hasil dari ORS ini menunjukkan stabilitas yang hampir datar pada grafik Allen deviation mencapai tingkat ketidakpastian relatif sebesar 10⁻12. Bisa dilihat pada gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga itu visual, di mana saran yang memasukkan grafik Allen deviation dari paper untuk menunjukkan perbedaan performa yang kontras. Kemudian analisis stabilitas frekuensi atau hasil, di mana yang pertama itu stabilitasnya relatif, di mana sistem ORS ini mencapai tingkat ketidakpastian di urutan 10⁻12. Kemudian yang kedua yaitu variasi jangka panjang. Pengukuran selama 10 hari menunjukkan perubahan peak to peak sebesar 81 kHz. Di mana kesimpulan data yang kita dapat setelah dilakukannya penelitian itu yaitu perubahan frekuensi harian berada di bawah batas resolusi digital system atau NPMM minus 200, atau bisa dibilang 2,86 kali 10⁻11. Kemudian implementasi pada NPMM-200. Sistem ini memungkinkan pengukuran volume 200 kali 200 kali 25 mm kubik dengan ketelitian tinggi. Integrasinya itu menggunakan serat optik memudahkan distribusi cahaya laser ke berbagai sumbu pengukuran. Kemudian koreksinya itu diperlukan prosedur koreksi drift angka panjang untuk mempertahankan performa optimal. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari jurnal yang kita baca itu, yang pertama itu laser ORS itu merupakan pengganti yang unggul untuk laser HENE dalam metodologi presisi yang lebih tinggi. Kemudian target ketidakpastian 10⁻12 dapat dicapai dengan kombinasi ORS dan kalibrasi frekuensi COM yang terjadwal. Kemudian yang ketiga itu membuka jalan bagi standar panjang dan frekuensi yang terpadu secara internasional. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.